Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dapur harian kami. Di sini ini adalah istri saya yang hari ini akan memasak oseng lompong. Nah, ini oseng lompong, kemudian tahu dan tempe yang nanti akan disulap menjadi oseng yang sangat lezat. Oke. Ini adalah lompong yang merupakan batang dari talas yang nanti akan dimasak. Kemudian ini bumbu-bumbunya. Bumbunya ada bawang merah, bawang putih, cabai, kemudian nanti ada lengkuas, kemudian nanti juga akan ditambah dengan bumbu-bumbu yang lain seperti garam, kemudian gula, dan jangan lupa untuk lebih sedap lagi, ini ada yang namanya ebi kering atau urang germut. Nah, ini akan semakin menambah cita rasa menjadi lebih nikmat karena aroma-aromanya itu sangat menggoda. Nah, ini masih persiapan, iris-iris dulu bumbunya, sementara tahunya masih digoreng. Nah, ini tahu yang sudah digoreng. Nah, nanti setelah ini kita akan menggoreng tempe terlebih dahulu. Di tempenya sudah. Sekarang proses untuk memotong. Nah, ini nanti lompongnya ini akan dipotong-potong sehingga menjadi beberapa bagian. Nah, ini proses pemotongan lompong. Ya. Kalau Anda belum tahu lompong ini adalah, saya ulang lagi, batangnya tales, bote katanya bote. Nah, ini penampakannya seperti ini. Kalau sudah dipotong-potong, ini adalah menu favorit juga karena dulu kita mengingat masa kecil dulu selalu dengan menu-menu yang sangat sederhana, ya. Inilah dapur kami, dan kita saat ini masih memasak nasi seperti setiap harinya. Kita tidak pernah memakai rice cooker, kita memakai dandang kalau orang Jawa bilang, ya. Jadi berasnya tanak dulu dengan air, kemudian baru dimasukkan ke dandang ini, sehingga nanti ketika sudah selesai kita masukkan ke tempat nasi, bukan memakai rice cooker. Nah, kita akan lebih siap. Nah, ini tempe goreng yang akan kita pakai nanti untuk campuran oseng lompong. Setelah ini nanti akan kita gongso namanya, ya. Nah, kita lunakkan sebentar sambil nanti dicampur dengan bumbu. Jadi setelah kita potong-potong, kita cuci bersih. Jadi mencucinya harus berkali-kali karena ketika kita kurang mencucinya maka akan menimbulkan satu rasa tertentu, gitu ya. Jadi untuk sebelum kita masak, setelah dipotong dicuci bersih sampai beberapa kali sehingga benar-benar hilang getah dari lompong tersebut. Sekarang prosesnya adalah pengulukan bumbu. Nah, ini masih diulek kasar sehingga nanti masih ada tekstur-tekstur yang masih agak renyah-renyah begitu, ya, sehingga tidak terlalu lembut, karena ketika bumbu kita ulek terlalu lembut kayaknya kurang sip gitu rasanya, ya, kurang nikmat kalau menurut saya. Jadi saya lebih suka bumbu diulek kasar. Nah, ini sambil olahraga pagi biar sehat tangannya, biar kuat menghadapi kenyataan ini nanti. Oke, proses mengulek bumbu masih berlangsung. Ada blender, tapi akan lebih, ya, kalau di blender itu terlalu halus karena saya tidak suka. Jadi setiap masak selalu menggunakan ulekan seperti ini. Jadi di keluarga kami itu nasinya juga tidak pernah menggunakan rice cooker memasaknya,
tidak pernah menggunakan magicom, tetap kita menggunakan cara-cara tradisional karena saya pikir rasanya akan lebih nikmat dan di sisi kesehatan akan lebih terjamin. Insya Allah begitu ya. Oke, ini masih proses mengulekkan. Proses selanjutnya adalah menggoreng bumbu. Jadi bumbunya digoreng dulu sampai bau wangi ya, sampai keluar bau wanginya. Kemudian nanti setelah itu sayur-sayurannya atau bahan osengnya dimasukkan. Ini masih menunggu proses penggorengan bumbu. Ini hasil ulekan tadi agak-agak kasar sedikit karena itu akan menjadi nikmat. Nah, ini sepasang peralatan, yang satu untuk masak nasi, yang satu untuk masak sayurnya. Setelah bumbunya setengah matang, kemudian kita masukkan lompongnya dulu. Oke, lompong kita masukkan. Terus kemudian tempe dan tahunya. Oke. Ini masih proses yang menjaga. Ini tempe bungkusnya. Bau cabenya nyengat, ini bikin saya bersin-bersin ya. Karena di keluarga kami suka penyuka pedas, sehingga setiap masak kalau nggak pedas rasanya kurang nikmat gitu ya. Ini osengnya sudah sampai. Nah, setelah ini kita tutup sebentar untuk melunakkan lompongnya sampai ditunggu sampai nanti setengah lunak. Kalau terlalu lunak, beri air sedikit agar tidak gosong. Kemudian kita tutup, kita tunggu 5-10 menit, masakan sudah siap. Kita tunggu. Proses selanjutnya adalah memasukkan urang geremutnya atau ebinya. Jadi dengan ebi ini rasanya akan semakin lebih nikmat karena ada rasa-rasa udang begitu. Jadi meskipun tidak ada udang yang besar, itu ada udang-udang kecil yang akan menambah aroma semakin menjadi lebih nikmat. Nah, setelah itu kita aduk, kita campur. Nah, kita campur. Kita tunggu beberapa saat lagi. Sebentar lagi, kita tutup dulu sebentar. Nanti kita tunggu 5 menit lagi, masakan siap. Alhamdulillah, akhirnya eseng-eseng lompongnya siap. Sudah matang, tinggal kita masukkan ke pada. Kita lihat nanti penampakan terakhirnya bagaimana. Oke, kita lihat penampakan terakhirnya. Dan inilah hasil olahan lompong hari ini, oseng-oseng lompong. Nah, nikmat sekali. Kita lihat begitu menggodanya lompongnya. Jadi ini lunak, enak, tidak ada durinya. Langsung bisa kita telan. Nah, oke. Selamat mencoba. Untuk yang penasaran bagaimana rasanya lompong, sampai di sini dulu. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.